Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Setiap umat muslim pasti menginginkan untuk berkurban saat Hari Raya Idul Adha. Namun bagi Anda yang masih belum bisa berkurban tahun ini, tak perlu khawatir karena ternyata Anda bisa menabung atau mencicil untuk berkurban di tahun depan. Yang menjadi pertanyaan, di saat harga sejumlah kebutuhan naik, bagaimana ya kiat mengatur keuangan untuk tetap berkurban? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami perencana keuangan Prita Godsi. Halo Mbak Prita, salam sehat selalu. Halo, salam sehat Mbak Widya. Mbak Prita, ini harga hewan kurban kan setiap tahunnya mengalami peningkatan begitu ya. Bagaimana cara kita nih mengatur keuangan agar bisa berkurban? Syukur-syukur sih bisa setiap tahun ya. Masalahnya di tahun ini ada tantangan lain begitu, di mana harga kebutuhan pokok juga naik, harga minyak, harga daging sapi, daging ayam, cabai juga ikut naik. Gimana nih Mbak Prita? Betul. Pertama-tama yang kita harus pahami bahwa berkurban itu adalah sunnah. Artinya ini bukan hal yang wajib, tetapi hal yang memang dianjurkan. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang ingin melakukannya, kita mungkin bisa berupaya. Tetapi tetap harus dipahami bahwa berkurban itu bukan merupakan pengeluaran yang sifatnya wajib. Jadi yang kita lakukan adalah kita memang menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk masuk ke dalam pos untuk berkurban. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyiapkan dana kurban tersebut. Nah, pada saat kita mendapatkan penghasilan, kita kan langsung belah tiga menjadi post living, post saving, post playing. Nah, dana kurban ini adanya di post saving, Mbak Widya. Jadi pada saat misalnya dia mendapatkan gaji, dia berusaha menyisihkan sekian persen dari penghasilannya untuk masuk ke dalam tabungan kurban. Yang ketiga adalah kemampuan finansial. Kalau memang kita mampu untuk menyisihkan kira-kira 150.000 sampai 180.000 per bulannya, maka insya Allah pada Idul Adha tahun depan kita mampu untuk membeli satu kambing. Nah iya, ini katakanlah jika ada harga patungan ya, sapi itu atau kambing itu tadi 3,5 juta rupiah, saya cek harga pasarannya. Nah mengatur untuk membagi keuangan, katakanlah satu rumah ada suami dan istri, menurut Mbak Prita yang paling ideal dengan katakanlah penghasilan di bawah 10 juta sebulan untuk mereka berdua seperti apa? Nah, kalau penghasilannya di bawah 10 juta sebulan, berarti kemampuan untuk menyisihkan berkurban biasanya ada di angka sekitar 500 ribuan, Mbak Widya. Karena bagaimanapun dia kan tetap harus menyisihkan untuk yang lainnya. Nah, kalau dia mampu untuk menyisihkan 500 ribu per bulan, mungkin opsinya adalah memang hanya untuk satu ekor kambing, di mana itu berarti atas nama satu orang. Jadi sifatnya adalah mewakilkan sekeluarga, tetapi berkurban atas nama satu orang. Nah, kalau memang dia bisa menambah lagi, katakanlah ada rezeki lebih pada saat dapat THR atau dia dapat bonus, maka mungkin bisa menjadi 2 ekor kambing. Nah, prinsipnya adalah ini harus disisihkan belakangan, Mbak Widya. Kenapa? Karena memang utamanya dia harus mencicil kewajibannya dan dia harus menyisihkan untuk hidup dia hari ini. Nah, maka disitulah membutuhkan ketekunan untuk menekan biaya hidup supaya dia bisa menyisihkan tabungan kurbannya. Nah, Mbak Prita yang paling sering saya dengar begitu ya di grup-grup chat dan lain sebagainya. Yuk ikutan yuk apa namanya patungan begitu untuk atau arisan untuk Idul Adha. Jadi nanti ketika Idul Adha ibu nggak usah pusing gitu kan, sudah ada dananya. Nah ini gimana nih untuk apa ya untuk supaya jelas hitung-hitungannya seperti apa? Karena judulnya arisan Idul Adha, Mbak Prita. Oke, jadi kalau sifatnya arisan itu kan saya nggak paham ya yang ditawarin tuh bagaimana. Karena kan Idul Adha itu jatuhnya hanya satu kali. Artinya yang menang arisan harus semuanya gitu. Padahal konsep arisan kan biasanya menangnya bergilir tuh Mbak Widya. Jadi saya agak kurang paham tuh kalau misalnya bisa menangnya semua dalam satu waktu. Nah mungkin yang lebih kita apa ya lebih bisa dipakai itu sebetulnya tabungan berjangka. Jadi tabungan berjangka itu juga ada yang di Bank Syariah kalau memang pemirsa Metro TV menginginkannya, kita bikin nih untuk 12 bulan ke depan. Nah, kita udah targetin selama 12 bulan itu setiap bulannya misalnya kita menyisihkan sekitar 300 ribu rupiah. Maka harapannya dalam 1 tahun itu tercapai 3,6 juta. Maka bisa kebeli tuh satu ekor kambing mungkin yang kualitasnya juga sudah lebih baik. Nah, kalau kita sudah ada tabungan berjangka seperti itu Mbak Widya, harapannya kita jadi lebih disiplin karena sifat tabungan berjangka tuh bukan kita yang setor, tetapi dia tuh kayak menarik
debit gitu ya otomatis dari rekening gaji kita. Nah, tapi intinya kan memang harus di-plan, harus direncanakan ada pos ketika nanti Idul Adha yang memang berlangsung 1 tahun sekali, itu kita bisa optimalkan. Nah, yang juga sering hadir begitu ketika tahu nih harga emas lagi naik, Mbak Prita. Orang tua biasanya, aduh ini deh dijual aja emas mama di kampung dan lain sebagainya, hanya memang untuk memenuhi syarat Idul Adha. Melihat memang literasi keuangannya baik begitu ya, investasi emas lagi tinggi, ya udah dijual. Nah, supaya untuk tidak kebablasan dalam tanda kutip, Mbak Prita mungkin bisa diingatkan. Oke, pertama kita tetap harus punya namanya dana darurat. Artinya kalau emas itu memang tujuannya dana darurat, sebaiknya memang tidak diambil untuk berkurban. Yang kedua, tetap saja perlu punya dana pensiun. Kenapa? Karena kita tetap harus hidup sampai dengan, ya kita nggak tahu usia kita berapa. Artinya kalau meskipun sudah diambil untuk berkurban dan kita masih punya untuk dana pensiun yang cukup, jadi bukan berlebihan, maka kita bisa ambil. Nah yang ketiga, kalau memang harga emasnya lagi naik banget nih Mbak Widya, kemudian mungkin dia belinya udah belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu dia mau ambil supaya dapetin capital gain-nya, ya boleh-boleh aja gitu. Nah itulah kemudian di mana dia kemudian membeli hewan kurbannya. Dari dana dari simpanan investasi begitu ya. Nah tapi kalau misalnya memang katakanlah ada orang yang kekeh begitu ya, ingin berkurban di tahun ini, boleh tidak sih sebetulnya pertanyaannya menggunakan pos dana darurat, boleh cheating berapa persen? Oh ini tulisannya cheating loh, boleh cheating berapa persen katanya Mbak Prita dari dana darurat? Oke, prinsipnya kalau secara finansial berutang untuk kurban dan mengambil dana darurat itu sebenarnya dihindari. Tetapi kalau misalnya atas satu dan lain hal, barangkali dia habis kena musibah, kemudian dia benar-benar ingin berkurban, merasa bahwa selama ini itulah harus dilakukan, maka biasanya kita sisakan 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Artinya kalau pengeluaran dia tiap bulannya misalnya 10 juta rupiah, maka pastikan dana daruratnya bersisa 30 juta rupiah, maka kalau ada lebihnya silahkan kalau itu mau dipakai untuk membeli hewan kurban. Oke. Tapi yang juga menarik adalah gini, karena banyaknya penyakit kuku dan mulut sekarang, harga kebutuhan komoditas juga naik. Ada orang yang memutuskan, oke, tahun ini saya tidak berkurban, tapi target tahun depan saya ingin berkurban katakanlah lebih dari 1. So, what's your plan nih anaknya Mbak Prita untuk orang-orang yang memang memutuskan, oke deh, tapi nanti tahun depan jangan cuma 1 ya, gitu, tapi harus didouble istilah kasarnya. Gimana nih Mbak Prita? Nah, itu kan sebenarnya kalau berkurban tuh tetap satu nama tuh 1, tetapi sisanya tuh sedekah sebetulnya. Jadi kalau memang dia kepingin bersedekah ya boleh-boleh aja Mbak Widya. Saran saya, niat sedekah tersebut yang sudah diucap sekarang itu kemudian dia sisihkan. Jadi uangnya nggak dia pakai, sehingga dia bisa taruh misalnya di reksadana pasar uang atau misalnya di logam mulia yang mana nanti baru dia akan cairkan tahun depan. Nah, ada beberapa orang juga yang membeli kambing yang masih kecil banget, kemudian ternyata dipelihara di kampung, kemudian pada tahun depan insya Allah sudah layak untuk bisa dipotong, nah itu baru dikurbankan, ada yang seperti itu juga. Ya, jadi masih baby begitu sudah dipelihara ya, dengan resiko tentunya memeliharanya yang baik, jangan sampai terkena penyakit kuku dan mulut. Ya. Terima kasih Mbak Prita Gozi, perencana keuangan yang sudah memberikan pencerahan kepada kami yang mengatur keuangan dalam berkurban. Terima kasih, salam sehat selalu.